Perkenalkan, nama saya Sofiana, NIM 2101111003001 dari Prodi Ilmu Hukum kelas D, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Yang saya hormati, Bapak Helmi Bumia selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara. Di sini, saya akan menjelaskan sebuah teori mengenai asal mula negara. Suatu negara bisa terbentuk dan berdiri teguh karena dipengaruhi beberapa hal yang mendasarinya. Ada 5 teori terbentuknya negara. Apa sajakah itu? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi, mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Teori ini meyakini jika terbentuknya suatu negara karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya yaitu negara Inggris. Prinsip kedaulatan Tuhan bukan hanya pada perihal teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahan. Teori yang kedua yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat. Karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Yang ketiga, yaitu teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Yang keempat, yaitu teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Thomas Aquinas menuliskan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Alasannya, karena secara hukum, alam manusia haruslah saling hidup, berdampingan, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, secara alami manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Yang terakhir yaitu teori kedaulatan. Ada 2 subteori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu yang pertama teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Yang kedua yaitu teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Andai belum tergapai atau jalannya belum sesuai, ingatlah, selalu ada pelangi di setiap badai, selalu ada harapan yang terangkai menjuntai. Aku tahu tak akan kau biarkan asa itu jadi bangkai. Pujian yang membelai hendaknya tak merantai. Biarlah halayak ramai yang menilai. Proses belajar jangan pernah selesai. Demi masa depan indah terbingkai permai.
Namun sebelum berbagai hal itu tercapai, sebelum engkau berteriak horai, sebelum indahnya hidup menghujan merinai, ada satu yang harus engkau lakukan, yaitu memulai. Sekian penjelasan dari saya mengenai asal mula negara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.